Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 6. Siapa kamu? Halo La, ucap Nadira yang mengangkat panggilan telepon dari Lala. Nadira terbangun saat mendengar dering di ponselnya. Halo Dira, kamu di mana? Apa nggak masuk kerja? Ucap Lala yang sudah berada di toko. Dira diam saat mendengar ucapan Lala. Tubuhnya terasa begitu sakit, terutama wajahnya masih terasa sakit dan panas. Moga aja telinga aku nggak masalah karena sakit kali, Nadira berucap dalam hati dengan memegang telinganya yang terasa sakit. Kepalanya juga pusing. Dira menjangkau cermin kecil yang ada di meja kecil di samping tempat tidur. Aku tidak mungkin ke toko dengan wajah seperti ini, ucap Nadira memandang wajahnya dari pantulan cermin. Dira, tidur lagi kamu? Lala berucap dengan nada suara yang cukup keras, hingga Nadira kaget saat mendengar suara dari dalam ponselnya. Maaf La, aku baru aja bangun. La, apa aku boleh libur hari ini? Hanya 1 hari aja, ucap Dira. Kamu kenapa? Tanya Lala yang merasa aneh saat melihat sikap temannya. Aku capek lah. Aku tidak menduga, ternyata jadi pembersih toilet itu sangat berat, ucap Nadira yang meneteskan air matanya dengan tangan menutup mulutnya. Nadira berusaha agar suara tangisnya tidak terdengar oleh Lala. Apa yang terjadi semalam sungguh tidak pernah terbayangkan oleh Nadira sebelumnya. Rasa sakit bukan hanya di sekujur tubuhnya, tapi juga hati dan perasaannya. Nadira hanya bertekad untuk bisa kuat dan melanjutkan pekerjaannya demi mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya. Peristiwa yang dialaminya semalam kini kembali melintas di ingatannya. Keringat bercucuran di pelipis keningnya saat mengingat wajah pria yang terlihat sangat senang menikmati tubuhnya. Iya sih, kamu belum terbiasa kerja malam sampai pagi. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat aja, ucap Lala yang memahami kondisi Nadira. Makasih ya La, ucap Nadira yang begitu senang. Iya, nanti aku akan meminta izin ke bos. Istirahatlah, ucap Lala. La, makasih ya, ucap Nadira. Iya, aku mau lanjutin kerjaan dulu. Bye, ucap Lala yang memutuskan sambungan telepon tersebut. Nadira meletakkan ponsel miliknya di atas tempat tidur. Nadira menangis jadi-jadinya ketika menyadari apa yang dia semalam dialaminya. Ayah, ibu, Dira rindu. Seandainya ibu ada di sini, Dira ingin memeluk ibu dan ayah. Ibu, ayah, maafkan Dira yang sudah mengecewakan ibu. Dira sudah gagal menjaga diri Dira, ucap Nadira yang menangis. Nadira tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Nadira kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur ketika ia merasakan kepalanya yang terasa sakit. Bagaimana cara menghilangkan warna kulit seperti ini? Ucap Nadira yang memegang pipinya. Nadira mengambil ponselnya dan mencari di Google. Setelah membaca beberapa artikel, Nadira meletakkan ponselnya di atas tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Sakitnya, Nadira berusaha menahan rasa sakit ketika kakinya melangkah untuk berjalan. Kepalanya juga begitu pusing dan sakit. Nadira masuk ke kamar mandi, mengambil air dingin untuk mengompres wajahnya. Nadira keluar dari dalam kamar mandi dengan berjalan sangat pelan. Rasa sakit akibat perbuatan pria itu membuat jalannya sangat tidak nyaman. Nadira menyiapkan beberapa kain yang bisa dijadikannya kompres. Kain-kain itu dimasukkan ke dalam ember kecil dan meremasnya.
Nadira mengompres bagian pipinya kiri dan kanan, kening, leher, dan pergelangan tangannya. "Moga aja bisa cepat hilang," ucap Nadira yang memejamkan matanya. "Rasanya sangat sakit, kepala aku juga pusing. Kalau ke dokter bisa kena berapa ya? Aku juga mau minta obat untuk kulit, tapi pasti mahal. Aku nggak ada uang, mana gajian masih 1 minggu lagi. Nanti sajalah, bila rasa pusingnya masih nggak hilang, aku beli obat sakit kepala atau obat penghilang rasa sakit di warung. Paling cuma 2.000, ucap Nadira yang menekan-nekan kompres di wajahnya. "Duh, sakit," ucap Nadira saat mengkompres bagian sudut bibirnya. Arga memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Pria itu beringsut duduk dan membuka pintu dengan remote yang ada di tangannya. "Maafkan saya, Tuan," ucap Iswandi yang masuk ke dalam kamar dan berdiri tidak jauh dari tempat tidur yang saat ini ditempati oleh Arga. Pria itu memberanikan diri untuk datang ke kamar tidur bosnya karena mereka ada pertemuan penting nanti jam 9. "Apa kau sudah menyiapkan pakaianku?" tanya Arga memandang asistennya. "Sudah, Tuan," ucap Iswandi yang membawa paper bag di tangannya. "Tunggulah di luar, aku akan bersiap-siap sebentar." Arga masih duduk di tempat tidur dengan menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur. "Baik, Tuan," jawab Iswandi. "Iswandi," ucap Arga memanggil asisten pribadinya tersebut. "Ada apa, Tuan?" ucap Iswandi yang kembali memutar tubuhnya dan memandang ke arah Arga. "Bagaimana dengan pria itu?" ucap Arga yang menanyakan tentang Tio. "Saya sudah perintahkan orang kita untuk menghabisinya, seperti yang Anda minta," ucap Iswandi menjelaskan. "Kamu ingat, aku tidak ingin berurusan dengan pihak yang berwajib. Jadi, semua urusan itu harus diselesaikan sebaik mungkin." "Bagaimana dengan keluarga Tio, Tuan?" tanya Iswandi. "Urusan aku dengan dia sudah selesai. Biarkan saja keluarganya hidup," ucap Arga yang memang tidak ingin mencari keluarga Tio. "Baik, Pak," jawab Iswandi yang berencana pergi meninggalkan kamar tersebut. "Iswandi," ucap Arga yang kembali memanggilnya. "Iya, Pak." Iswandi menghentikan langkah kakinya. "Perintahkan Teddy menunggu saya di ruangan saya. Saya ingin berbicara dengannya." Arga ingin menanyakan tentang petugas kebersihan semalam. "Baik, apa ada yang lain lagi, Pak?" tanya Iswandi. "Tidak ada, keluarlah." Arga memberi isyarat tangannya agar asistennya keluar dari dalam kamarnya. "Baik, Pak," jawab Iswandi yang pergi meninggalkan kamar tersebut dan menutup pintu kamarnya dengan rapat. Arga beranjak dari atas tempat tidur dan memandang warna merah yang ada di atas spray. Gadis itu masih sangat muda. Dia juga belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Apa dia sengaja dikirim ke sini untuk mengamatiku, atau dia memang seorang mata-mata? Arga masih menganggap bahwa wanita semalam adalah mata-mata. Pria itu mengambil handuk dan melingkarkan handuk itu di pinggangnya. Arga masih mengingat peristiwa terjadi semalam. Arga mengusap wajahnya dengan kasar ketika dirinya mengingat bahwa tubuhnya masih menginginkan gadis itu. "Aku tidak boleh masuk ke dalam permainan mereka. Aku yakin wanita itu tidak akan berani lagi menjadi mata-mata setelah apa yang aku lakukan kepadanya." Arga berucap dengan tersenyum mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan. "Permisi, Tuan, apakah Anda memanggil saya?" ucap Teddy yang masuk ke ruangan Arga. "Duduk," ucap Arga. Dengan wajah yang pucat dan keringat yang membasahi pelipis keningnya, Teddy duduk di depan pria penuh kuasa itu. Teddy sangat cemas bila dirinya dipanggil oleh bosnya seperti ini. Bos besarnya akan memanggilnya bila terjadi masalah di tempat hiburan malam yang menjadi tanggung jawabnya.
Aku ingin data karyawan yang bertugas menjadi pembersih toilet, ucap Arga memandang Teddy. Baik tuan, saya akan mengambilnya, ucap Teddy yang beranjak dari kursi dan dengan cepat keluar dari ruangan tersebut. Teddy berusaha untuk berlari ke ruangannya dan mengambil berkas yang semalam diberikan oleh Nadira kepadanya. Teddy mengetahui bahwa bosnya tidak suka bila dirinya lambat sedikit saja. Teddy masuk kembali ke ruangan Arga dengan nafas yang masih belum teratur. Ini tuan, ucap Teddy yang memberikan amplop berwarna coklat tersebut. Namanya Nadira, dia baru bekerja di sini 1 hari, ucap Teddy menjelaskan. Perempuan? Tanya Arga. Iya tuan, dia perempuan, ucap Teddy. Kau menerima pembersih toilet perempuan? Tanya Arga yang memandang Teddy. Arga memandang Teddy dengan mengecilkan matanya dan mengerutkan keningnya. Untuk petugas pembersih toilet, kita tidak ada persyaratan perempuan atau laki-laki, Pak. Dan Bapak mengatakan hal itu. Karena alasan itu, saya menerima dia bekerja di sini. Saya sudah tidak bisa menemukan pembersih toilet laki-laki. Kebanyakan mereka hanya sanggup bekerja 2 atau 3 hari saja. Waktu itu, saya meminta Lala untuk mencarikan pembersih toilet. Saya mengira yang Lala katakan yang akan menjadi pembersih toilet itu adalah seorang laki-laki. Namun, saat Lala datang ke sini bersama dengan seorang wanita, ternyata yang mendaftar untuk menjadi pembersih toilet perempuan, ucap Teddy. Aku tidak percaya dengan wanita itu, ucap Arga. Teddy diam ketika mendengar ucapan Arga. Apa saja yang kamu ketahui tentang dia? Tanya Arga. Dia kerja di toko pakaian sama dengan Lala, dan Lala mengenalnya sudah lebih dari 1 tahun. Ucap Teddy menjelaskan sedikit informasi yang didapatnya dari Lala ketika dia sudah menerima Nadira. Aku tidak ingin kamu memberhentikannya. Biarkan dia bekerja di sini bila dia masih datang untuk bekerja. Namun, bila dia tidak datang lagi untuk bekerja di sini, maka biarkan saja. Laporkan kepadaku setiap gerak-gerik yang dilakukannya, ucap Arga memerintah. Baik Pak, jawab Teddy yang menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.